Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Pasar Baghdad hari itu riuh sekali. Suara teriak pedagang bercampur dengan tawa dan dengung pembeli. Seolah-olah semua orang berlomba menjadi paling berisik. Di tengah semua kebisingan itu, seorang pedagang bernama Jabbar berdiri di atas tumpukan karung rempah-rempah yang tinggi. Jabbar berteriak, "Apapun harganya, aku bisa membelinya. Kekayaan ini tak tertandingi. Bahkan aku berani bilang, aku bisa membuat keheningan di pasar ini jika aku mau." Abu Nawas yang kebetulan sedang mencari-cari barang murah mendengar keangkuhan Jabbar. Ia berjalan mendekat dengan senyum licik yang tersembunyi di balik jubahnya yang sederhana. "Wahai Jabbar yang kaya," sapa Abu Nawas, sambil menunjuk hidung Jabbar dengan jarinya. "Aku, si miskin ini, berani bertaruh bahwa aku bisa membuat seluruh pasar sunyi senyap. Dan aku hanya butuh 1 koin dirham untuk melakukannya." Jabbar tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti genderang yang memecah keramaian. 1 dirham? Omong kosong macam apa ini, Abu Nawas? "Baik, jika kau berhasil, aku akan memberimu 100 dinar emas. Tetapi jika kau gagal, kau harus membersihkan kandang untaku selama seminggu." Abu Nawas segera menerima tantangan itu. Ia bergegas menuju sudut pasar yang paling sepi dan gelap. Di sana, ia menemukan seorang penjual tua bernama Hakim yang hanya memiliki beberapa helai benang sutra tipis. Abu Nawas menyerahkan 1 koin dirham dan berkata, "Aku beli benang sutra ini, tetapi ada 1 permintaan rahasia. Dan permintaan ini harus kau bisikkan kepada semua orang." Abu Nawas berbisik ke telinga Hakim. Setelah membisikkan permintaannya, Abu Nawas kembali ke tengah pasar, ke tempat Jabbar masih tertawa sombong. Abu Nawas berdiri di atas peti kayu, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengarkan," teriaknya. "Aku telah membeli barang paling berharga di Baghdad. Hanya 1 dirham. Barang yang tak ternilai harganya dibeli dengan 1 dirham." Orang-orang mulai mengerumuninya. Apa yang dibeli Abu Nawas? Apa rahasia di balik benang sutra yang tipis itu? Jabbar mencoba mendorong kerumunan. Matanya menyipit karena penasaran dan cemas. Ia tidak bisa melihat benda kecil apa yang ada di tangan Abu Nawas. Sementara itu, bisikan mulai menyebar dari sudut tempat ia membeli benang. "Dia membeli keheningan," kata Hakim, si penjual benang, mencoba menebak dengan nada yang terdengar seperti teka-teki. Sesuai permintaan Abu Nawas, bisikan itu menyebar dari mulut ke mulut. Keheningan sudah terjual, 1 dirham untuk keheningan. Satu persatu pedagang berhenti berteriak. Pembeli berhenti menawar. Mereka semua ingin mendengar dan memahami teka-teki Abu Nawas. Dalam waktu singkat, pasar Baghdad yang riuh senyap total. Jabbar ternganga, tak bisa berkata-kata. Keheningan itu begitu aneh, seolah-olah pasar sedang menahan napas untuk waktu yang lama. Dari istananya yang tak jauh, Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut mendengar keheningan yang tak wajar. "Aneh sekali, mengapa pasar sunyi? Apakah semua orang tertidur serentak?" tanyanya kepada pengawalnya Mansur sambil menggaruk janggutnya. Khalifah yang mengenakan sorban kerajaan pun mengutus Mansur untuk segera pergi dan mencari tahu penyebab keheningan yang membuat telinganya terasa aneh itu. Mansur mendapati Abu Nawas dikelilingi oleh kerumunan yang benar-benar hening. "Apa yang terjadi, Abu Nawas? Keheningan apa yang kau beli?" tanya Mansur. Abu Nawas tersenyum sambil menunjukkan benang sutra tipis di tangannya. "Aku membeli 1 momen mendengarkan yang sempurna, wahai Mansur. Aku membayar 1 dirham untuk benang sutra itu dan meminta Hakim untuk memberitahu setiap orang bahwa keheningan telah dijual dengan 1 dirham, jelasnya. "Pasar ini hanya bisa sunyi jika semua orang berhenti berbicara dan mulai mendengar," lanjut Abu Nawas. Ia menunjuk ke telinganya sendiri, lalu ke kerumunan. Jabbar kini tidak lagi sombong, mulai menggaruk kepalanya karena menyadari triknya yang cerdik.
Khalifah Harun ar-Rasyid yang menguping laporan Mansur dari jauh tertawa terbahak-bahak hingga suaranya terdengar sampai ke pasar. Ia mengumumkan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Jabbar sambil tertawa mengakui kekalahan, menyerahkan sekantong dinar emas kepada Abu Nawas. Ternyata keheningan pasar lebih berharga dari semua rempah-rempahku, katanya. Pasar pun meledak dalam tawa dan sorakan, memecahkan keheningan sempurna yang baru saja terjadi. Abu Nawas berjalan pergi, meninggalkan pasar yang kembali ramai, sambil menepuk bahu Mansur yang tertawa terbahak-bahak. Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad yang riuh, di mana suara pedagang bersahut-sahutan dan debu menari di udara panas, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon kurma. Di hadapannya, beberapa pemuda tertawa mendengar penjelasannya yang sederhana, namun membuat hati menjadi ringan. Tak jauh dari situ, seorang pedagang bernama Abu Jahil melihat dengan kesal. Ia selalu marah jika melihat Abu Nawas disukai, karena jawaban-jawabannya yang tampak sepele tapi mengandung kebijaksanaan. Dengan langkah lebar dan janggut yang bergoyang karena emosi, Abu Jahil menghampiri. Wajahnya yang tebal sudah merah padam, siap untuk berdebat. "Abu Nawas," serunya dengan suara yang mampu membuat burung berterbangan dari atap pasar. "Hari ini aku akan membuktikan bahwa kepintaranmu itu cuma omong kosong." Abu Nawas tersenyum tipis. "Sebutkan saja, Tuan Jahil. Aku akan mendengarkan dengan telinga seekor unta, besar dan sabar." Beberapa orang tertawa kecil mendengarnya, tetapi Abu Jahil tak menghiraukan. Ia menunjuk sebuah ember setengah berisi air di dekat penjual air muda bernama Tarik. "Jawablah Abu Nawas, ember itu setengah penuh atau setengah kosong?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia malah menoleh ke arah Tarik. "Tarik, nak, pinjamkan aku ember kosongmu sebentar," katanya lembut. Tarik menyerahkan ember itu dengan wajah penasaran. Abu Nawas meletakkan kedua ember itu di hadapan orang banyak. Satu setengah berisi air, satu lagi kosong. Abu Jahil mulai gusar. "Bukan itu pertanyaannya, jawab saja. Apakah setengah kosong sama dengan setengah penuh? Itu pertanyaan logika, bukan tentang air sungguhan." Abu Nawas menghelus janggutnya. "Ah, logika katamu. Maka dengarkanlah baik-baik, Tuan Jahil. Jika kau melihat ember ini setengah kosong, itu karena pikiranmu sedang kekurangan. Tetapi jika kau melihatnya setengah penuh, itu karena hatimu masih memiliki harapan." Abu Jahil mendengus. "Itu bukan jawaban. Aku bertanya sebelum ember itu terisi. Apakah setengah kosong sama dengan setengah penuh? Katamu tadi logika, bukan perasaan." Abu Nawas tertawa kecil, seperti suara koin emas jatuh ke pasir. "Tuan Jahil, pertanyaanmu bukan tentang keadaan air, tetapi tentang makna kata. Kau meminta aku mengakui perbandingan, bukan kenyataan. Sebab," lanjutnya sambil menunjuk ember itu, "setengah kosong dan setengah penuh adalah dua sisi dari satu perbedaan yang sama. Yang satu melihat apa yang belum ada, yang satu melihat apa yang masih tersisa." Kerumunan mulai berbisik-bisik. Beberapa mengangguk, sebagian tersenyum. Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan lembut. "Jika hatimu penuh kebencian, maka dunia akan selalu tampak kosong di matamu. Tetapi jika hatimu penuh rasa syukur, maka bahkan setetes air pun akan tampak berlimpah." Abu Jahil terdiam. Suara pasar yang tadi riuh terasa menjauh. Ia menatap air dalam ember itu, dan untuk pertama kalinya wajahnya tampak tenang. Abu Nawas bangkit perlahan, menepuk bahu Tarik. "Ingatlah nak," katanya. "Air yang setengah itu bisa menyelamatkan dua orang, asalkan mereka tidak saling berebut, tapi berbagi." Kerumunan pun bertepuk tangan, sementara Abu Jahil tanpa berkata apa-apa berbalik pergi, membawa pulang satu pelajaran bahwa kebijaksanaan bukanlah milik orang yang banyak bicara.
tetapi milik mereka yang tahu kapan harus diam dan kapan merenung. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang selalu ramai, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Abu Jahil. Kekayaannya melimpah ruah. Ia lebih dikenal karena kesombongan dan keangkuhannya yang tak terkira. Setiap kali berpapasan dengan orang miskin atau berilmu rendah, Abu Jahil akan membuang muka, seolah-olah mereka adalah debu yang tak pantas dipandang. Ucapannya selalu dipenuhi dengan pujian diri dan cemoohan terhadap orang lain. Ia gemar memamerkan harta bendanya, mulai dari jubah sutra terbaik hingga kuda-kuda pilihan yang dihias mewah. Tak jarang ia sengaja melintas di pasar hanya untuk melihat orang-orang berdecak kagum dan iri pada kemewahannya. Fenomena Abu Jahil ini tentu saja tidak luput dari perhatian Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu punya akal. Hatinya tergelitik melihat tingkah pola Abu Jahil yang semakin menjadi-jadi. Sudah saatnya kesombongan ini diberi pelajaran, gumam Abu Nawas pada suatu sore, sambil menyeruput secangkir kopi kurma. Sebuah ide berlian terlintas di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Abu Jahil dengan cara yang paling tidak terduga. Bukan dengan debat atau adu kecerdasan, melainkan dengan sebuah undangan yang kelihatannya sederhana namun penuh makna tersembunyi. Keesokan harinya tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas akan mengadakan sebuah pesta agung di kediamannya. Para tetangga dan kenalan saling berbisik, bertanya-tanya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sederhana. Jarang sekali ia mengadakan perhelatan besar, namun undangan yang sampai ke tangan Abu Jahil adalah yang paling istimewa. Undangannya itu terbuat dari kertas terbaik, bertulisan kaligrafi indah, dan berhiasan benang emas. Isinya singkat namun padat. Dengan segala hormat, Tuan Abu Jahil, kami mengundang Anda untuk hadir dalam perhelatan akbar di kediaman kami malam Jumat ini. Sebuah jamuan istimewa menanti kehadiran Anda. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang jenis jamuan atau acara apa yang akan disajikan, yang semakin membuat Abu Jahil penasaran. Menerima undangan dari Abu Nawas, Abu Jahil merasa sedikit aneh sekaligus bangga. Mengapa Abu Nawas yang ia anggap rendah tiba-tiba mengundangnya ke pesta yang katanya agung? Apakah itu semacam pengakuan akan statusnya? Ia membayangkan sebuah jamuan mewah dengan hidangan berlimpah ruah, musik, dan tarian. Untuk acara sepenting itu, Abu Jahil memutuskan untuk tampil semaksimal mungkin. Ia mengenakan jubah sutra Persia termahalnya, menyemprotkan wewangian oud terbaik, dan memoles perhiasan emas hingga berkilau. Di dalam benaknya, ia sudah membayangkan pujian dan kekaguman dari para tamu lain yang akan melihat kemegahannya. Malam Jumat tiba. Dengan langkah gagah, Abu Jahil tiba di kediaman Abu Nawas. Dari luar rumah, Abu Nawas tampak bersahaja seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang ia bayangkan. Namun di dalam, ia disambut dengan penerangan yang remang-remang, memberikan kesan misterius namun tetap hangat. Para tamu sudah berkumpul. Kebanyakan adalah para cendekiawan dan orang-orang soleh yang sering berdiskusi dengan Abu Nawas. Tidak ada hidangan yang terhidang di meja, apalagi panggung hiburan. Hanya ada tikar-tikar bersih yang terhampar dan cangkir-cangkir kosong di hadapan setiap tamu. Abu Jahil mulai merasa aneh, namun ia tetap mencoba bersikap tenang. Abu Nawas menyambut Abu Jahil dengan senyum ramah. "Selamat datang Tuan Abu Jahil. Kami sungguh bahagia atas kehadiran Anda di perhelatan sederhana kami," katanya sambil mempersilakan Abu Jahil duduk di tempat terbaik. Abu Jahil menyeringetkan dahi. Perhelatan sederhana? Ia melihat sekeliling, mencari-cari nampan berisi makanan atau pelayanan yang membawa minum, namun nihil. Setelah semua tamu duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara. "Saudara-saudaraku sekalian,
Malam ini kita akan menikmati jamuan yang paling mulia, jamuan akal dan hati. Kita akan berbagi kisah, bertukar pikiran, dan merenungkan hikmah kehidupan. Para tamu lain tampak mengangguk setuju, menikmati setiap kata yang keluar dari lisan Abu Nawas. Abu Jahil di sisi lain mulai gelisah. Perutnya bergemuruh, namun yang ada hanyalah kata-kata. Jamuan kata-kata berlangsung selama berapa waktu. Para cendekiawan saling beradu argumen dengan santun, berbagai syair dan anekdot lucu. Suasana penuh dengan tawa dan diskusi yang mendalam. Namun Abu Jahil tidak dapat menikmati sedikit pun. Perutnya semakin keroncongan dan pikirannya dipenuhi kekesalan. Ia merasa dipermalukan, diundang ke sebuah pesta agung hanya untuk disuguhi obrolan tanpa sepotong pun makanan. Kesombongannya pun terpukul. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya yang tampak begitu menikmati kebersamaan itu, seolah-olah mereka baru saja menikmati hidangan paling lezat di dunia. Di tengah-tengah diskusi yang hangat, Abu Nawas tiba-tiba menoleh pada Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan suara tenang, "bagaimana menurut Anda tentang jamuan kita malam ini? Apakah Anda merasa cukup terpuaskan?" Pertanyaan itu membuat Abu Jahil terkejut. Ia ingin sekali meluapkan kekesalannya, namun gengsi menahannya. Dengan wajah masam ia menjawab, ini adalah jamuan yang sangat tidak biasa." Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa lapar dan kekecewaannya yang mendalam. Abu Nawas tersenyum kecil. "Benar Tuan Abu Jahil, ini memang tidak biasa. Di dunia ini ada dua jenis kelaparan. Kelaparan fisik yang dipuaskan oleh makanan, dan kelaparan akal dan hati yang dipuaskan oleh ilmu, hikmah, dan kebersamaan. Malam ini kami mencoba memuaskan jenis kelaparan yang kedua." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kesombongan seringkali membutakan kita dari nilai-nilai sejati. Harta dan kemewahan hanyalah memuaskan raga, namun tidak pernah mengisi jiwa. Undangan ini adalah ujian bagi Anda, Tuan Abu Jahil. Apakah Anda datang untuk menikmati hidangan dan memuaskan nafsu, atau mencari hidangan yang memperkaya diri? Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan kecerdasan dan kesederhanaan Abu Nawas. Pelajaran itu jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan termewah sekalipun. Cerita selanjutnya. Di sebuah malam yang hening di Baghdad, Abu Nawas termenung di teras rumahnya. Pikirannya melayang memikirkan cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Sudah berapa pekan ini ia dikejar oleh Hasan, si pedagang rempah yang terkenal pelit. Hutangnya tak seberapa, hanya 1 keping dinar. Tapi Hasan selalu menagihnya dengan cara yang membuat Abu Nawas malu. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang berjalan di pasar, ia berpapasan dengan Hasan. "Hasan, maafkan aku," kata Abu Nawas. "Aku belum bisa melunasi hutangmu." Hasan menyeringai, "Jangan hanya minta maaf Abu Nawas. Aku butuh uangku, bukan maafmu." Lalu Hasan menawarkan sesuatu. "Aku akan meminjamkanmu uang 50 keping dinar. Tapi kau harus melunasi semua hutangmu dalam 1 bulan. Jika tidak, aku akan mengambil rumahmu sebagai gantinya." Abu Nawas yang sedang kepepet tidak berpikir panjang dan langsung menyetujui tawaran itu. Malam itu, setelah menyetujui perjanjian aneh dengan Hasan, Abu Nawas pulang dengan hati yang gelisah. Ia tahu betul melunasi 50 keping dinar dalam sebulan adalah hal yang mustahil. Namun ia tidak mau menyerah. Dengan kecerdikan dan akal bulusnya, Abu Nawas mulai memutar otak. Ia tidak akan membiarkan Hasan mengambil rumah satu-satunya yang ia miliki. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi sebuah toko kayu. "Wahai tukang kayu," kata Abu Nawas,
Bisakah kau membuatkan sebuah peti kayu berukuran besar untukku?" Tukang kayu itu mengangguk. "Tentu saja, Tuan. Untuk apa peti sebesar itu?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Ini untuk sebuah eksperimen. Aku akan memasukkan sebuah benda ajaib ke dalamnya." Tukang kayu itu pun langsung mengangguk-angguk penasaran. Setelah peti kayu itu jadi, Abu Nawas membawanya pulang. Ia menyimpan peti itu di kamarnya dan mulai menjalankan rencananya. Ia meminta tolong semua tetangganya yang memiliki ayam jantan untuk mengikatkan ayam-ayam tersebut ke peti kayu miliknya. Semua tetangganya yang penasaran dan tahu Abu Nawas selalu melakukan hal-hal aneh tidak menolak permintaannya. Malam harinya Abu Nawas kembali beraksi. Ia berkeliling dari rumah ke rumah di Baghdad untuk membeli semua cacing tanah dan belatung. Warga Baghdad yang melihatnya pun bertanya-tanya, "Untuk apa cacing dan belatung sebanyak itu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya menjawab, "Ini adalah bahan utamaku untuk menyelesaikan semua hutang-hutangku." Tentu saja tidak ada yang percaya, tapi mereka tetap menjual cacing dan belatung kepada Abu Nawas. Waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan pun telah tiba. Hasan mendatangi rumah Abu Nawas dengan hati yang gembira. Ia sudah tidak sabar untuk mengambil rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, hari ini adalah hari di mana hutangmu jatuh tempo," seru Hasan sambil tertawa. Abu Nawas yang sudah menunggu kedatangan Hasan tersenyum santai. "Tenang Hasan, hutangku sudah lunas." Hasan menaikkan alisnya. "Mana mungkin, dengan apa kau melunasinya?" Abu Nawas selalu mengajak Hasan masuk ke kamarnya, di mana peti kayu yang dipenuhi ayam jantan berada. Hasan tercengang. Ia melihat tumpukan kotoran ayam yang menumpuk. Bau yang menyengat pun masuk hidungnya. "Apa ini Abu Nawas? Kenapa kamu masukkan ayam-ayam dalam peti? Dan kenapa baunya sangat busuk?" tanya Hasan yang kebingungan. Abu Nawas tertawa. "Ini adalah peti ajaibku, Hasan. Peti yang menghasilkan uang." Mendengar ucapan Abu Nawas, Hasan semakin curiga. "Jangan bercanda Abu Nawas. Mana ada peti ajaib yang bisa menghasilkan uang? Yang ada malah kotoran ayam busuk," kata Hasan dengan nada kesal. "Hasan, dengarkan aku," jawab Abu Nawas. "Peti ini memiliki rahasia ajaib. Cacing dan belatung yang aku berikan setiap malam dimakan oleh ayam-ayam ini. Kotoran ayam ini adalah kotoran ajaib yang memiliki khasiat untuk menyuburkan tanah. Aku sudah menjual kotoran ini kepada para petani. Berkat peti ajaib ini, mereka menghasilkan panen yang berlimpah dan tidak pernah gagal." Hasan semakin kesal. "Abu Nawas, aku tidak mau kotoran ayam busuk itu. Aku butuh uangku," seru Hasan. Abu Nawas mengambil sebuah kantong yang berisi uang di bawah peti. "Lihat ini Hasan. Ini adalah uang 50 keping dinar yang aku dapatkan dari peti ajaibku." Hasan terkejut. Ia tidak menyangka uang itu benar-benar ada. Dengan perasaan kesal, Hasan mengambil uang itu. Ia tidak mau mengakui Abu Nawas cerdik. Ia hanya menganggap Abu Nawas beruntung. Setelah hutang-hutangnya dilunasi, Abu Nawas tersenyum lega. Ia tidak lagi kehilangan rumahnya. Ia pun tidak perlu dikejar-kejar oleh Hasan lagi. Beberapa waktu setelahnya, Hasan mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin membeli peti ajaibmu," kata Hasan. Abu Nawas terkejut. "Untuk apa Hasan? Bukankah kau bilang itu peti hina?" Hasan tersimpu malu. "Aku sudah melihat sendiri. Semua petani di Baghdad semakin kaya raya berkat peti ajaibmu. Aku juga ingin kaya," jawab Hasan. Abu Nawas tersenyum. "Hasan, peti itu tidak bisa dijual," kata Abu Nawas. "Mengapa?" tanya Hasan dengan penasaran. "Peti itu hanyalah peti biasa. Yang ajaib itu adalah kecerdikan dan kemauan untuk berusaha. Aku tidak mendapatkan uang dengan cara instan. Aku bekerja keras setiap malam untuk membersihkan kotoran ayam dan menjualnya kepada petani. Aku tidak mau berdiam diri dan hanya mengandalkan keberuntungan. Peti ajaibku adalah simbol dari kerja keras. Kamu tidak bisa membelinya." Hasan pun terdiam.
Ia menyadari kesalahannya. Ia tahu ia tidak bisa membeli kecerdikan dan kerja keras yang dimiliki Abu Nawas. Hasan pun pulang dengan kepala tertunduk. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan kecerdikan dan kerja keras. Cerita selanjutnya. Di jantung kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pedagang permata kaya raya bernama Tuan Paruk. Hartanya berlimpah, namun Tuan Paruk adalah orang yang kikir dan licik. Ia sering menipu para pembeli dan memanipulasi harga, membuat banyak orang di pasar gemas. Suatu sore, Tuan Paruk didatangi oleh seorang pedagang asing yang mengaku berasal dari negeri seberang. Pedagang itu menawarkan sebuah permata sebesar telur merpati, berkilauan dengan warna-warni pelangi yang memukau. Permata tersebut begitu indah, sehingga Tuan Paruk merasa matanya tak berkedip. Pedagang asing itu mengatakan permata ini adalah permata 1000 warna, pusaka turun-temurun keluarganya. Namun ada satu syarat aneh untuk membelinya. Permata ini hanya bisa dibeli jika Anda mengucapkan sumpah Tuan, ujar si pedagang asing. Sumpah apa? Tanya Tuan Paruk dengan penasaran. Matanya masih terpaku pada permata. Sumpah bahwa Anda hanya akan berbicara dengan 10 jari dan hanya akan menggunakan 1 lidah untuk berkata benar, jawab si pedagang dengan wajah datar. Tuan Paruk yang serakah merasa itu syarat yang ganjil namun tidak berbahaya. Ia pun menyetujuinya, mengira itu hanya trik dagang semata. Setelah akad jual beli dan sumpah diucapkan, para pedagang asing itu pergi, meninggalkan Tuan Paruk dengan permata yang luar biasa. Namun Tuan Paruk tak menyadari bahwa sumpah itu sungguh-sungguh. Sejak saat itu, setiap kali ia ingin berbohong dan menipu, yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata jujur yang tidak bisa ia kendalikan. Dan setiap kali ia menunjuk sesuatu dengan jarinya tidak akan bisa kembali ke posisi semula sampai ia mengucapkan kebenaran yang berkaitan dengan apa yang ia tunjuk. Tentu saja hal ini membuat Tuan Paruk panik. Suatu hari Tuan Paruk kedatangan seorang pembeli yang ingin membeli cincin berlian. Tuan Paruk ingin mengatakan harga cincin itu 100 dinar, padahal harganya hanya 10 dinar. Namun yang keluar dari mulutnya adalah harga cincin itu 10 dinar. Harga cincin ini 10 dinar wahai Tuan, tidak lebih. Tuan Paruk semakin bingung. Ia menunjukkan cincin ini dengan jari telunjuknya, dan jari itu langsung kaku di udara. Tuan Paruk mencoba menyembunyikan tangannya, tetapi jari itu tetap menunjuk cincin itu, mengisyaratkan kebenaran yang ia coba sembunyikan. Kejadian ini membuat reputasi Tuan Paruk sebagai pedagang licik runtuh seketika. Kabar tentang keanehan Tuan Paruk menyebar dengan cepat di seluruh Baghdad. Para pedagang lain menertawakannya, sementara pembeli merasa senang karena akhirnya mereka bisa berdagang dengan Tuan Paruk tanpa takut ditipu. Namun, Tuan Paruk merasa sangat malu dan marah. Ia tak lagi bisa menipu, dan bahkan ia tidak bisa menyentuh makanan dengan kedua tangannya karena jari-jarinya kaku menunjuk hal-hal yang ia tak sengaja ungkapkan kebenarannya. Merasa putus asa, Tuan Paruk pergi ke rumah Abu Nawas yang dikenal sebagai sosok cerdik yang sering memecahkan masalah ganjil. Tuan Paruk menceritakan semuanya. Dari awal ia membeli permata, mengucapkan sumpah, hingga kehidupannya yang kacau balau sekarang. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama sambil sesekali menahan tawa. Tuan Paruk, kata Abu Nawas, masalah Anda ini menarik. Sumpah 10 jari 1 lidah, ini bukan kutukan melainkan pelajaran. Namun saya akan mencoba membantu Anda. Pertama, ceritakan dengan jujur berapa harga asli dari cincin yang Anda jual kemarin. Tuan Paruk menelan ludah. Jari telunjuknya masih kaku.
menunjuk ke arahnya. Ia pun mengangguk. "Tepat sekali, wahai Tuan, 10 dinar, ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah mendengar cerita Tuan Paruk, Abu Nawas berpikir keras. Sumpah yang diucapkan Tuan Paruk adalah sumpah yang tak bisa dilanggar. Jika ia melanggar, maka jari-jarinya akan kaku menunjuk ke arah kesalahan yang ia lakukan. Jika ia berbohong, maka lidahnya akan dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Abu Nawas memutuskan untuk membantu Tuan Paruk dengan caranya sendiri, tetapi dengan syarat. "Tuan Paruk," kata Abu Nawas, "saya akan membantu Anda, tapi Anda harus membantu saya juga. Besok di pasar, bawakan saya 2 pedang yang sama persis." Tuan Paruk yang putus asa menyanggupi permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, Tuan Paruk datang dengan 2 pedang yang sangat mirip. Pedang-pedang ini terbuat dari baja Damaskus dengan ukiran indah di ganggangnya. Abu Nawas mengambil kedua pedang itu dan tersenyum. Ia kemudian menyuruh Tuan Paruk untuk kembali ke rumahnya. "Biarkan saya yang menyelesaikan masalah ini," kata Abu Nawas. Ia kemudian pergi ke pasar dan menyebarkan kabar bahwa ia akan melakukan sebuah pertunjukan. Kabar tersebut membuat seluruh pasar heboh. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh pasar ramai. Banyak orang yang ingin melihat pertunjukan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka berdatangan, termasuk Tuan Paruk yang penasaran. Abu Nawas naik ke panggung dan berdiri di depan kerumunan, memegang kedua pedang yang sama persis di kedua tangannya. "Wahai saudaraku sekalian," kata Abu Nawas dengan suara lantang, "hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian kekuatan dari kebenaran dan kebohongan. Di tengah kanan saya ada pedang kebenaran. Pedang ini akan menunjuk siapapun yang berbohong. Dan di tangan kiri saya ada pedang kebohongan. Pedang ini akan menunjuk siapapun yang mengatakan kebenaran." Lanjut Abu Nawas membuat penonton bingung. Lalu ia melanjutkan, "Pedang ini tidak bisa dipisahkan. Jadi pedang kebenaran akan selalu menunjuk ke arah kebohongan. Dan pedang kebohongan akan selalu menunjuk ke arah kebenaran." Kerumunan semakin bingung. Tuan Paruk yang melihat itu merasa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Seorang saudagar kaya di antara kerumunan yang merasa pintar mencibir Abu Nawas. "Omong kosong," katanya. "Bagaimana mungkin sebuah pedang bisa tahu siapa yang berbohong dan siapa yang mengatakan kebenaran? Itu tidak masuk akal." Abu Nawas menatap saudagar itu dengan senyum licik. "Baik kalau begitu, mari kita buktikan, wahai saudagar. Apakah ada kebohongan atau mengatakan kebenaran?" Tanya Abu Nawas. Saudagar itu menjawab dengan angkuh, "Aku selalu mengatakan kebenaran." Saat itu, pedang di tangan kiri Abu Nawas, disebut pedang kebohongan, tiba-tiba menuju ke arah saudagar itu. Saudagar itu terkejut. Orang-orang di kerumunan tertawa. "Dia berbohong. Pedang itu menunjukkannya," seru salah satu penonton. Saudagar itu yang malu mencoba membela diri. "Itu tidak adil. Ini adalah trik," teriaknya. Abu Nawas kemudian menatap kerumunan. "Wahai saudaraku sekalian, jika kalian melihat pedang kebohongan menunjuk ke arah seseorang, itu berarti orang itu sedang mengatakan kebenaran. Tetapi jika kalian melihat pedang kebenaran menunjuk ke arah seseorang, itu berarti orang itu sedang berbohong." Seluruh penonton kebingungan dan Tuan Paruk semakin tidak mengerti. Setelah pertunjukan pasar selesai, Tuan Paruk menemui Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Tuan Paruk, "saya tidak mengerti apa maksud dari pertunjukan Anda itu. Apa hubungannya dengan masalah saya?" Abu Nawas tersenyum. "Tuan Paruk," katanya, "tadi saya bilang, pedang kebenaran menunjuk kebohongan, dan pedang kebohongan menunjuk kebenaran. Itu adalah teka-teki yang saya ciptakan. Namun bukan itu yang penting. Yang penting saya sudah menemukan solusi untuk masalah Anda. Permata 1000 warna yang Anda beli," lanjut Abu Nawas, "adalah kunci dari masalah ini. Sumpah itu mengikat Anda pada permata itu.
Jadi untuk membebaskan Anda dari sumpah tersebut, Anda harus menjual permata itu kepada orang lain dengan syarat yang sama. Tuan Faruk terkejut. Menjualnya? Tapi siapa yang mau membeli permata dengan sumpah aneh seperti itu? Tanyanya. Abu Nawas tertawa. Kok tidak perlu khawatir, saya tahu siapa yang akan membelinya. Orang itu adalah seorang saudagar kaya yang tadi mencibir saya di pasar. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke rumah saudagar kaya itu, membawa permata 1000 warna. Wahai saudagar, kata Abu Nawas, saya tahu Anda tertarik dengan permata ini. Saya bersedia menjualnya, tetapi dengan satu syarat. Saudagar kaya itu yang merasa telah dipermalukan di depan umum oleh Abu Nawas merasa kesal. Namun, ia tidak bisa menolak godaan dari permata yang indah itu. Apa syaratnya? Tanyanya. Abu Nawas menceritakan tentang sumpah 10 jari 1 lidah. Persis seperti yang diucapkan oleh pedagang asing kepada Tuan Faruk. Saudagar itu menganggap itu sebuah lelucon dan ia pun menyetujui sumpah tersebut. Setelah saudagar itu mengucapkan sumpah, ia membeli permata 1000 warna dengan harga yang sangat tinggi. Abu Nawas pun pulang ke rumah Tuan Faruk, memberitahukan bahwa ia telah menjual permata itu. Selamat Tuan Faruk, kata Abu Nawas. Anda sekarang bebas dari sumpah 10 jari 1 lidah. Tuan Faruk mencoba menggerakkan jari-jarinya dan ia bisa menggerakkannya dengan bebas. Dan ia bisa berbohong tanpa lidahnya dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Tuan Faruk sangat gembira dan ia berterima kasih kepada Abu Nawas. Kabar tentang saudagar kaya raya yang tiba-tiba tidak bisa berbohong dan jari-jarinya kaku menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang menertawakannya karena ia menjadi korban dari tipu muslihat yang sama seperti Tuan Faruk. Saudagar itu pun akhirnya sadar bahwa ia telah ditipu oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia pun mendatangi Abu Nawas meminta bantuan. Namun Abu Nawas menolak. Wahai saudagar, saya hanya membantu Tuan Faruk karena ia bersedia jujur kepada saya. Jika Anda ingin saya bantu, Anda harus bersedia untuk jujur kepada saya juga. Sang saudagar yang sombong akhirnya menyerah dan jujur kepada Abu Nawas. Ia mengakui bahwa ia selalu menipu para pembeli dan memanipulasi harga. Abu Nawas pun tersenyum. Anda telah jujur, katanya, dan sumpah Anda telah terangkat. Dan sejak saat itu, saudagar kaya itu menjadi orang yang jujur. Tuan Faruk dan saudagar kaya itu akhirnya menjadi sahabat dan mereka berdua menjadi pedagang yang jujur. Berkat pelajaran dari Abu Nawas dan sumpah 10 jari 1 lidah. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang agung, Khalifah Harun al-Rasyid dilanda kegelisahan. Bukan karena ancaman dari musuh atau masalah keuangan, melainkan karena masalah yang sangat pribadi. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Malam demi malam matanya terbuka lebar, pikirannya berkecamuk. Berbagai tabib dan ahli telah dipanggil, namun tak ada satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit aneh sang Khalifah. Mereka menawarkan ramuan, pijatan, bahkan mantra, tapi semua itu bagai air yang jatuh di atas batu. Khalifah Harun al-Rasyid frustasi. Ia merasa kekuasaannya tidak ada artinya jika ia tidak bisa mendapatkan istirahat yang layak. Akhirnya, ia mengadakan sayembara yang besar. Barang siapa yang bisa mengembalikan tidur nyenyaknya akan dihadiahi 1 kantung penuh koin emas dan diangkat menjadi penasehat pribadinya. Berita ini menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, memancing para pencari keberuntungan dari para pedagang hingga penyair yang semuanya berbondong-bondong datang ke istana dengan janji-janji kosong. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas yang sedang asik bermain catur di sebuah kedai kopi hanya tersenyum tipis. Teman-temannya tertawa mengejek. Wahai Abu Nawas, kau tidak tertarik? Kesempatan emas itu. Siapa tahu kau bisa membuat lelucon yang bisa membuat Khalifah lelah dan akhirnya tertidur.
Abu Nawas hanya mengangkat bahu. Tidur itu bukan lelucon, tapi jika Khalifah bersedia membayar, aku akan mencoba. Teman-temannya semakin menertawakan ide Abu Nawas yang dianggap konyol itu. Mereka yakin kali ini Abu Nawas pasti akan gagal. Keesokan harinya, dengan langkah santai Abu Nawas memasuki gerbang istana. Para penjaga yang sudah mengenalnya membiarkannya lewat, tahu bahwa kehadirannya selalu membawa kejutan. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas tidak membawa ramuan, tidak pula buku-buku tebal tentang pengobatan. Ia hanya membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang dan sebuah selimut. Khalifah memandang Abu Nawas dengan curiga. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas? Jangan-jangan kau datang hanya untuk bercanda?" Abu Nawas tersenyum. "Hamba datang untuk menawarkan yang lebih berharga dari emas, tuanku. Hamba datang untuk menawarkan rahasia tidur yang nyenyak." Abu Nawas menjelaskan kepada Khalifah bahwa rahasia tidur itu tidak bisa disembuhkan dengan ramuan atau obat. Ia harus melalui sebuah ritual yang hanya bisa ia jelaskan secara bertahap. Khalifah yang sudah putus asa akhirnya menyetujui, meskipun ia ragu. Abu Nawas meminta Khalifah untuk tidur di sebuah kamar yang gelap dan hening, yang tidak terganggu oleh kebisingan. "Hamba akan menemani tuanku di luar kamar. Apabila tuanku tidak bisa tidur, hamba akan memberikan petunjuk berikutnya." Tengah malam tiba. Khalifah masih gelisah. Ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba segalanya." Dengan tenang, Abu Nawas membuka kotak kayu kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah tongkat kecil, lalu menusukkan ke telinga Khalifah. "Sekarang coba dengarkan bunyi jangkrik yang paling dekat dengan telinga tuanku. Lalu hitunglah beberapa banyak jangkrik yang ada di dalam. Lalu hitunglah berapa banyak jangkrik yang ada di dalam istana." Khalifah bingung. Bagaimana bisa aku menghitungnya? Apa hubungannya? Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. "Tuanku tidak harus tidur, cukup merasakan kegelapan dan hitunglah." Khalifah Harun al-Rasyid yang terbiasa dengan kemewahan dan kekuasaan mendadak harus mengikuti perintah aneh dari Abu Nawas. Ia diminta untuk berkeliling istana di tengah malam dengan hanya ditemani Abu Nawas. "Tuanku, kita akan mencari jangkrik-jangkrik itu," ujar Abu Nawas sambil memegang sebuah lentera kecil. Khalifah yang merasa bingung hanya mengikuti. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap dan taman-taman sepi. Khalifah mulai merasa jengkel. "Apalagi ini Abu Nawas? Kita sedang membuang-buang waktu." Namun Abu Nawas tetap tenang. "Hamba ingin tuanku merasakan bagaimana para prajurit dan penjaga istana berjaga di malam hari. Hamba ingin tuanku mendengar suara-suara malam yang biasa mereka dengar. Bukan hanya kesunyian kamar tidur tuanku." Mereka berhenti di dekat sebuah air mancur. Abu Nawas menunjuk ke arahnya. "Dengarkan baik-baik tuanku. Apakah tuanku bisa mendengar bisikan air dan kicauan burung hantu? Jangkrik itu bukan hanya ada di dalam istana, tetapi di seluruh kota Baghdad. Sekarang cobalah hitung semua jangkrik yang bersuara di Baghdad." Khalifah mulai menggeleng-geleng. Ia merasa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Keesokan harinya, Khalifah masih tidak bisa tidur. Ia memanggil Abu Nawas. "Aku sudah coba menghitung jangkrik, Abu Nawas, tapi aku tidak bisa. Itu adalah hal yang mustahil." Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja mustahil, tuanku. Hamba hanya ingin membuat tuanku lelah. Sekarang tuanku, cobalah hal ini. Setiap kali tuanku merasa gelisah, bayangkan diri tuanku sebagai seorang tukang kebun di kebun tuanku. Lalu bayangkan tuanku sedang memetik setiap satu buah anggur yang ada di kebun tuanku." Sambil memejamkan mata, Khalifah membayangkan dirinya di kebun sendiri. Anggur-anggur yang lebat menggantung. Satu persatu ia memetik buah anggur itu, memasukkannya ke dalam keranjang. Ia menghitungnya. 1, 2, 3. Pikiran Khalifah yang tadinya sibuk dengan kekhawatiran kini terfokus pada buah anggur. Perlahan, kelelahan mulai menyergapnya. Matanya mulai terasa berat, pikirannya mulai kosong. Ia tidak lagi memikirkan kekuasaannya, melainkan hanya tentang buah anggur.
Pagi hari, Khalifah Harun ar-Rasyid terbangun. Ia merasa sangat segar dan bugar. Sudah lama ia tidak merasakan tidur senyenyak itu. Ia memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apa sebenarnya rahasiamu? Bukan hanya anggur, tapi apa yang membuatku bisa tidur?" Abu Nawas menjawab, "Tidur itu seperti harta karun, tuanku. Semakin tuanku mencari dan memaksanya, semakin sulit ia didapatkan. Hamba hanya mengalihkan pikiran tuanku dari kegelisahan. Hamba menyibukkan pikiran tuanku dengan hal-hal tidak penting seperti jangkrik atau buah anggur. Ketika pikiran tuanku lelah, tidur akan datang dengan sendirinya." Khalifah tertawa terbahak-bahak. Ia merasa lega dan terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. "Jadi, rahasia tidurku itu bukan terletak pada ramuan atau obat, melainkan pada bagaimana aku mengendalikan pikiranku." Abu Nawas mengangguk. "Benar sekali, tuanku. Kekhawatiran dan kegelisahan yang mencuri tidur dari kita. Tidur tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa datang ketika kita benar-benar membutuhkannya." Khalifah kemudian memberikan satu kantung emas penuh kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolak. "Emas itu tidak sebanding dengan rahasia tidur yang hamba berikan, tuanku." Khalifah merasa terharu dan berkata, "Kamu benar, Abu Nawas. Tidur yang nyenyak memang jauh lebih berharga daripada emas." Cerita selanjutnya. Pagi itu, Baghdad diselimuti mendung tebal yang tak biasa. Angin berhembus kencang, membawa serta debu-debu jalanan yang mengganggu. Para pedagang berburu-buru menutup lapak mereka. Firasat buruk menyelimuti kota. Tak lama berselang, hujan turun dengan derasnya. Disusul petir yang menyambar-nyambar. Sungai Tigris meluap, membawa serta puing-puing sampah yang tak terhitung jumlahnya, mengubah jalanan menjadi sungai-sungai kecil yang keruh. Di tengah kekacauan itu, rumah seorang pedagang rempah bernama Abdul yang terkenal akan keramahannya tiba-tiba runtuh. Dindingnya yang lapuk tak mampu menahan gempuran air dan angin, membuat seluruh isinya berantakan. Abdul dan keluarganya terpaksa mengungsi ke masjid terdekat, meninggalkan harta benda mereka yang kini berserakan di bawah reruntuhan. Kabar musibah ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota, sampai pula ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas yang kala itu sedang menikmati semangkuk pul medemas di warung kopi langganannya, mendengar kabar duka tersebut. Ia terdiam sejenak, mengelus jenggotnya yang tipis. Pikiran cerdiknya mulai bekerja, mencari-cari cara untuk membantu Abdul tanpa harus mengeluarkan uang dari kantongnya. Tentu saja cara yang ia pikirkan kali ini juga tidak kalah aneh dari biasanya. Ia teringat pepatah lama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Namun bagaimana caranya membuat seluruh warga Baghdad ikut memikul beban Abdul tanpa mereka sadari? Senyum simpul tersungging di bibirnya. Sebuah ide gila tapi berlian telah lahir, yang pasti akan membuat seisi Baghdad tercengang sekaligus terhibur. Ia segera menggegas menuju pasar, matanya berbinar penuh rencana. Keesokan harinya, pasar Baghdad dikejutkan dengan pemandangan tak biasa. Abu Nawas berdiri di atas tumpukan barang ronsokan yang baru saja ia kumpulkan dari reruntuhan rumah Abdul. Dengan lantang ia mengumumkan akan mengadakan lelang barang-barang bersejarah dari seorang pedagang terkenal yang ditimpa musibah. Tentu saja ia tidak menyebutkan nama Abdul secara langsung, hanya memberikan petunjuk yang cukup samar. Para pengunjung pasar yang penasaran dan selalu menyukai keramaian mulai mengerumuni Abu Nawas. Beberapa barang yang dilelang terlihat sangat biasa, bahkan rusak parah, seperti sendok bengkok, mangkuk retak, bahkan sepotong kayu lapuk. Namun Abu Nawas dengan piawainya berhasil membumbui setiap barang dengan kisah-kisah fantastis, seolah-olah setiap barang memiliki nilai sejarah yang tak ternilai.
Pembeli pun berdatangan, terbius oleh cerita Abu Nawas yang memukau. "Perhatikan baik-baik sendok bengkok ini," seru Abu Nawas. Mengangkat sebuah sendok yang memang sangat bengkok, nyaris tidak berbentuk sendok lagi. Sendok ini, saudara-saudaraku, adalah sendok yang pernah digunakan oleh seorang koki istana untuk membuat hidangan kesukaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Konon, setiap kali sendok ini digunakan, hidangan tersebut selalu menghasilkan citra rasa yang tak tertandingi. Siapa yang mau memiliki warisan kuliner ini? Para penawar mulai berebut, tergiur oleh cerita Abu Nawas yang penuh imajinasi. Seorang pedagang kaya raya yang memang selalu ingin tampil berbeda, akhirnya berhasil memenangkan sendok bengkok ini dengan harga yang fantastis. Ia pulang dengan bangga, membayangkan dirinya akan menjadi koki paling hebat di Baghdad hanya dengan sendok bengkok tersebut. Kebingungan menyelimuti warga pasar. Sebagian menganggap Abu Nawas gila. Sebagian lagi mulai bertanya-tanya, apakah barang-barang itu memang seberharga yang diceritakannya. Tidak berhenti di situ, Abu Nawas kemudian mengangkat sebuah mangkuk keramik yang retak di beberapa bagian. Mangkuk ini, katanya dengan suara yang dibuat-buat serius, adalah mangkuk yang pernah digunakan oleh seorang filsuf bijak untuk meminum teh herbal setiap pagi. Konon setiap teguk teh dari mangkuk ini akan membangkitkan inspirasi dan kebijaksanaan dalam diri peminumnya. Barang siapa yang memilikinya, niscaya akan menjadi orang paling cerdas di Baghdad. Seorang ulama terkemuka yang memang haus akan ilmu terpikat oleh janji Abu Nawas. Ia berulang kali menaikkan tawaran hingga akhirnya berhasil memiliki mangkuk retak tersebut. Ia segera pulang dengan mencoba minum teh dari mangkuk itu, berharap kecerdasan akan langsung masuk ke dalam dirinya. Sementara itu, gosip tentang lelang Abu Nawas semakin menyebar, membuat semakin banyak orang datang ke pasar, penasaran ingin melihat langsung keajaiban yang terjadi. Puncak keanehan lelang ini terjadi ketika Abu Nawas mengangkat sepotong kayu lapuk yang sama sekali tidak menarik. Dan inilah, Abu Nawas mengumumkan dengan nada dramatis, sepotong kayu dari pohon kurma tertua di Baghdad. Konon pohon ini tumbuh di atas tanah yang diberkahi, dan setiap bagiannya dipercaya dapat menarik rezeki dan keberuntungan. Barang siapa memiliki pohon kayu ini, niscaya hartanya akan berlipat ganda. Meskipun banyak yang skeptis, beberapa pedagang yang serakah dan percaya tahayul mulai saling berebut untuk mendapatkan sepotong kayu lapuk tersebut. Mereka membayangkan kekayaan yang berlimpah ruah hanya dengan memiliki sepotong kayu. Lelang berakhir dengan sukses besar, dan Abu Nawas tersenyum puas melihat tumpukan dinar di hadapannya. Para pembeli pulang dengan barang ronsokan bersejarah mereka. Sementara Abdul yang menyaksikan lelang dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepala. Tak habis pikir dengan tingkah laku Abu Nawas. Setelah lelang usai, Abu Nawas segera membawa hasil lelang yang cukup besar itu ke hadapan Abdul. "Abdul, sahabatku," kata Abu Nawas sambil senyum lebar. "Ini adalah rezeki tak terduga yang telah Allah berikan kepadamu melalui tangan hamba yang hina ini." Abdul tercengang melihat tumpukan dinar di hadapannya. Ia tidak tahu dari mana uang itu berasal, mengingat Abu Nawas tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Abu Nawas kemudian menjelaskan dengan detail bagaimana ia mengadakan lelang barang-barang yang bersejarah dari reruntuhan rumah Abdul. Abdul yang tadinya bingung kini tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Ia tidak menyangka bahwa barang-barang rongsokan miliknya bisa laku dengan harga setinggi itu. Kebahagiaan dan rasa syukur meliputi hati Abdul. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Kabar tentang lelang barang rongsokan Abu Nawas dan kebenaran di baliknya segera menyebar ke seluruh Baghdad. Para pembeli yang tadinya bangga dengan barang sejarah, mereka kini merasa malu sekaligus kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Tetapi di sisi lain, mereka juga merasa senang karena tanpa sadar telah membantu Abdul yang sedang kesusahan.
Abu Nawas dengan gaya khasnya menjelaskan bahwa ini adalah wujud nyata dari pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Meskipun mereka tidak secara langsung memikul beban Abdul, mereka telah meringankan bebannya dengan sukarela. Ia juga menambahkan, terkadang hikmah datang dengan cara yang tidak terduga, bahkan dari sepotong kayu lapuk sekalipun. Yang penting adalah niat baik dan kebersamaan. Dari kejadian itu, seluruh penduduk Baghdad belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah lelang barang ronsokan yang aneh. Mereka juga belajar bahwa menolong sesama adalah kewajiban, dan tidak harus selalu dengan cara yang konvensional. Sementara tolong-menolong semakin menguat di antara mereka, membuat Baghdad menjadi kota yang lebih hangat dan harmonis. Dan Abu Nawas, sang penyair dan penipu ulung yang baik hati, kembali menjadi pahlawan tak terduga. Ia membuktikan bahwa dengan sedikit kecerdasan dan niat yang tulus, ia bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain. Sejak saat itu, setiap kali ada musibah, warga Baghdad selalu teringat akan lelang aneh Abu Nawas dan pepatah berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, yang kini memiliki makna yang lebih mendalam bagi mereka. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika pasar masih dipenuhi aroma rempah-rempah dan suara tawa, datanglah seorang lelaki berbadan tegap dengan sorot mata angkuh. Namanya Abu Jahil, seorang sarjana dari Basra yang terkenal karena kecerdasannya, atau lebih tepatnya karena pengakuannya sendiri atas kecerdasannya tersebut. Dia menganggap dirinya tak tertandingi dalam hal logika dan retorika. Di tangannya selai gulungan perkamen berisi tantangan terbuka. Dia berseru, "Adakah di sini yang berani berdebat denganku? Aku menantang siapapun yang merasa paling bijak di Baghdad." Kerumunan yang awalnya ramai perlahan membisu. Mereka tahu banyak yang datang ke Baghdad untuk menguji kecerdasan mereka. Tetapi tidak banyak yang berani sesombong itu. Seorang pedagang kurma berbisik, "Itu Abu Jahil. Kudengar ia berhasil mengungkam para sarjana di Basra," katanya. "Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan pikirannya." Di tengah keramaian itu, Abu Nawas duduk santai di warung kopi, menikmati tehnya. Ia mengenali Abu Jahil dan hanya tersenyum simpul, seperti seorang yang tahu akhir dari sebuah lelucon, bahkan sebelum lelucon itu dimulai. Abu Jahil yang tidak mendapat tanggapan segera naik ke atas bangku. Suaranya lebih keras dari pedagang manisan. "Mengapa tidak ada yang menjawab? Apa kalian semua sudah kehilangan akal? Ataukah kalian takut kepada kebenaran yang akan kubawakan?" Ia mengibaskan gulungan perkamennya dengan dramatis. "Kini kusampaikan tantanganku kepada Abu Nawas. Wahai penyair yang cerdik, di mana engkau bersembunyi? Keluarlah dan hadapi aku jika kau bukan pengecut." Para warga mendengar nama Abu Nawas mulai berbisik-bisik dan menunjuk ke arahnya. "Abu Nawas, itu Abu Nawas." Abu Nawas terdiam, tidak bergeming dari tempat duduknya. Ia hanya meneguk tehnya perlahan, seolah-olah pengumuman itu adalah hiburan yang sengaja dipentaskan untuknya. Sikap acuhnya justru membuat Abu Jahil semakin geram. Ia merasa diremehkan. "Diammu adalah pengakuan atas kekalahanmu. Biar ku berikan kau satu pelajaran, wahai Abu Nawas yang tak punya nyali." Tanpa menunggu Abu Nawas bangun, Abu Jahil memulai pidatonya. Ia berjalan mondar-mandir di depan kerumunan. Matanya menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Kau tahu Abu Nawas?" Ia memulai. "Sebuah argumen yang baik memerlukan logika yang kuat. Misalnya, apakah ayam lahir dari telur atau telur itu dari ayam? Sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi memerlukan penalaran yang mendalam. Kau pikir kau bisa menjawabnya?" Ia berhenti sejenak, menoleh ke kerumunan seolah mencari persetujuan, lalu melanjutkan.
Tentu saja jawabnya adalah ayam, karena Abu Jahil mulai berdebat dengan dirinya sendiri. Ia menyajikan argumen pro dan kontra, lalu membantahnya dengan argumen lain yang ia ciptakan sendiri. Wajahnya serius, tangannya bergerak-gerak seperti sedang berinteraksi dengan lawan debat yang tak terlihat. Ia berbicara tentang filosofi Yunani kuno, tentang ilmu falak, dan tentang berbagai hal rumit yang hanya dia sendiri yang pahami. Abu Nawas hanya menonton dengan senyum yang semakin lebar. Ia tahu Abu Jahil tidak sedang menunggu jawaban darinya. Ia hanya butuh penonton, dan Abu Nawas berserta seluruh pasar dengan senang hati menjadi penonton pertunjukan paling menggelikan di Baghdad. Abu Jahil semakin bersemangat. Ia melompat dari bangku, berjalan di tengah pasar yang kini berpusat padanya, melanjutkan monolognya. Dan kau tahu, wahai Abu Nawas, ia berseru, sebuah kerajaan tidak akan berdiri tanpa raja yang bijaksana. Dan kebijaksanaan itu hanya bisa dicapai melalui ilmu yang benar, bukan melalui syair-syair yang melunakkan jiwa. Apa pendapatmu? Kau pasti tidak punya jawaban, kan? Ia tertawa lantang, seolah-olah ia baru saja memenangkan perdebatan besar. Para pedagang dan warga mulai merasa bosan. Beberapa sudah kembali ke kios mereka. Pertunjukan satu orang ini terlalu panjang dan tidak ada artinya. Abu Jahil terlalu asik dengan dirinya sendiri. Ia bahkan mulai mengubah intonasi suaranya, berpura-pura menjadi Abu Nawas, memberikan jawaban yang konyol, lalu menyanggahnya dengan argumen sendiri yang dianggapnya berlian. Tidak, itu jawaban yang salah. Bodoh, seharusnya kau menyimpulkan dari premis awal. Ketika Abu Jahil akhirnya berhenti sejenak untuk menarik napas, wajahnya merah padam karena kelelahan. Abu Nawas perlahan berdiri. Seluruh pasar kembali terdiam, menanti apa yang akan dikatakan Abu Nawas setelah monolog panjang itu. Abu Nawas berjalan ke arah Abu Jahil dengan langkah tenang. Dia tidak terlihat marah, melainkan penuh dengan rasa iba. Ia menepuk pundak Abu Jahil dengan lembut. Wahai saudaraku, kata Abu Nawas dengan suara lembut. Maafkan aku tidak bisa menjawabnya. Raut wajah Abu Jahil seketika berubah menjadi bangga. Ia bersiap untuk mengucapkan pidato kemenangan. Tapi Abu Nawas melanjutkan. Aku tidak bisa menjawab karena kau sudah menjawab pertanyaanmu sendiri. Kau adalah lawan debat terbaik yang pernah kumiliki. Kau memulai perdebatan, kau memenangkannya, dan kau juga yang mengakhirinya. Kau bahkan memberikan jawaban yang jauh lebih baik daripada yang bisa aku berikan. Aku sungguh salut kepadamu. Mendengar pujian dari Abu Nawas, Abu Jahil mematung. Wajahnya semula penuh kemenangan perlahan luntur. Ia menyadari bahwa ia baru saja berdebat dengan dirinya sendiri, dan Abu Nawas tidak pernah menjawab, tidak pernah melawan. Ia hanya berdiri menonton. Abu Nawas kemudian menoleh ke kerumunan dan berkata, saudaraku, ini sungguh luar biasa. Ia adalah syekh yang bisa berdebat tanpa lawan. Ia terlalu cerdas untuk kita semua. Abu Nawas tersenyum, dan senyum itu menular ke seluruh pasar. Abu Jahil terdiam, kebanggaannya hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa perdebatan yang ia menangkan adalah perdebatan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak membuktikan apa-apa, kecuali bahwa ia adalah orang yang paling sombong di Baghdad. Dengan wajah merah padam karena malu, Abu Jahil membungkuk sedikit ke arah Abu Nawas dan kerumunan, lalu segera pergi, menghilang dari pasar yang kini dipenuhi tawa dan bisik-bisik geli. Abu Nawas kembali ke warung tehnya, tersenyum puas. Ia tahu terkadang cara terbaik untuk memenangkan sebuah perdebatan adalah dengan tidak ikut di dalamnya. Cerita selanjutnya. Musim kemarau panjang telah tiba di Baghdad, membuat orang-orang mengeluh karena sumur-sumur mulai mengering dan kebun-kebun layu.
Di tengah kegelisahan itu, Khalifah Harun ar-Rasyid merasa muak dengan pertengkaran tak berkesudahan antara dua tokoh yang paling sering membuat ulah di istana, Abu Nawas dan seorang cendekiawan bernama Abu Jahil. Abu Jahil dengan jenggot lebat dan pakaian serba rapi selalu merasa dirinya paling benar dan paling tahu segalanya. Ia selalu mengejek Abu Nawas yang ia anggap tak lebih dari seorang badut pengangguran. Suatu sore, Khalifah memanggil keduanya ke singgasananya. "Dengar wahai Abu Nawas dan Abu Jahil," titahnya dengan suara berat. "Aku sudah lelah mendengar kalian berdebat. Kali ini kalian akan mendapatkan tugas yang sama, yang akan menguji kecerdasan kalian. Aku ingin kalian mengukur takdir. Siapa yang bisa memberikan ukuran takdir yang paling masuk akal, dialah pemenangnya. Aku berikan waktu 1 pekan, dan jangan kembali tanpa jawaban." Abu Jahil merasa di atas angin. Ia menyisir perpustakaan istana, membuka gulungan-gulungan tua, dan meneliti setiap halaman kitab filsafat dan astronomi. Ia ingin mencari tahu apakah takdir bisa diukur dengan rumus-rumus matematika atau hitungan bintang. 3 hari ia habiskan di sana, namun tidak ada satupun kitab yang menjelaskan cara mengukur takdir. Abu Jahil frustasi. Janggutnya yang rapi kini acak-acakan karena ia sering menarik-nariknya. Ia mencoba menghitung jumlah pasir di gurun, bahkan mengukur bayangan pohon di siang hari, berharap menemukan korelasi, namun semua usahanya sia-sia. Sementara itu, Abu Nawas justru terlihat santai. Ia menghabiskan waktu berkeliling pasar, mengamati orang-orang, dan sesekali mengobrol dengan pedagang unta. Banyak orang yang bertanya kenapa ia tidak serius dengan tugas dari Khalifah. Mengukur takdir itu bukan di dalam buku, tapi di dalam kehidupan, jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Ia kemudian membeli sebuah unta tua yang sering dipakai untuk mengangkut barang. Setelahnya ia mengajak unta itu berjalan-jalan di padang jalanan kota yang ramai. Setelahnya ia mengajak unta itu berjalan-jalan di sepanjang jalan kota yang ramai. Abu Jahil akhirnya menyerah. Ia kembali ke hadapan Khalifah dengan wajah lesu. "Maafkan hamba yang mulia," katanya dengan suara bergetar. "Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan ilmu pengetahuan manusia." Khalifah menghela napas. Ia sudah menduga jawaban seperti ini. Tiba-tiba Abu Nawas masuk ke ruangan Khalifah sambil menuntun unta tuanya. Unta itu terlihat begitu kuyu dan lelah, dengan banyak luka di punggungnya. Khalifah memandang Abu Nawas dengan bingung. "Apa-apaan ini Abu Nawas?" tanyanya. "Apakah unta ini adalah takdirmu?" Abu Nawas menggeleng. "Bukan yang mulia," jawabannya sambil menepuk punggung unta itu. "Takdir bukan di punggung unta ini, tapi di atasnya." Khalifah semakin bingung. Begitu juga Abu Jahil. "Yang mulia, perhatikan punggung unta ini baik-baik," kata Abu Nawas, sambil menunjuk luka-luka di punggung unta tersebut. "Setiap luka adalah takdir beban yang dibawa, dan setiap langkah yang ia ambil adalah takdir perjalanannya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Takdir itu tidak bisa diukur dengan alat apapun, kecuali dengan hati dan pengalaman. Karena takdir adalah hasil dari setiap beban yang kita pikul dan setiap langkah yang kita ambil." Khalifah Harun ar-Rasyid tercengang mendengar jawaban Abu Nawas. "Jadi menurutmu takdir itu diukur dari beban dan langkah?" tanya Khalifah mencoba mencerna. Abu Nawas mengangguk. "Betul yang mulia," jawabnya. "Sebagian takdir kita adalah beban yang kita pikul dari kesalahan dan kesulitan, dan sebagian lagi adalah langkah-langkah yang kita ambil untuk menghadapinya. Semakin besar beban yang kita pikul dan semakin jauh langkah yang kita tempuh, maka semakin jelas pula takdir kita terukir." Abu Nawas selalu menunjuk Abu Jahil. Begitu juga dengan Abu Jahil. Ia telah memikul beban kesombongan dan mengambil langkah mundur untuk mencari jawaban dalam buku, sehingga takdirnya adalah kegagalan dalam tugas ini.
cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang terik di Baghdad, suasana istana Khalifah Harun ar-Rasyid mendadak tegang. Bukan karena serangan musuh atau urusan politik yang pelik, melainkan karena Khalifah tiba-tiba mengeluarkan dekret yang sangat aneh. Nama kota Baghdad sudah tidak lagi sesuai dengan isinya. Baghdad, kota kedamaian. Lihatlah, pedagang di pasar dipenuhi tipu muslihat. Para menteri saling sikut untuk kekuasaan, dan setiap sudut jalan dipenuhi dengan kegaduhan. Serunya di depan para menteri yang kebingungan. Khalifah merasa nama yang agung itu kini hanya menjadi ejekan terhadap kenyataan yang ada. Sejak hari itu, ia mulai mempertimbangkan nama-nama baru. Ia ingin nama yang mencerminkan kekacauan, ketidakjujuran, dan kegaduhan yang ia lihat di sekelilingnya. Namun, setiap nama yang ia usulkan terdengar terlalu kasar, terlalu jujur, dan tidak berkelas. Para menteri hanya bisa saling pandang, tidak berani menyuarakan keberatan mereka. Mereka tahu, ketika Khalifah sedang dalam kondisi seperti ini, hanya ada satu orang yang bisa membantunya. Abu Nawas, penyair cerdas terkenal dengan akal bulus dan humornya. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah kehabisan akal akhirnya memanggil Abu Nawas. Dengan nada serius, Khalifah menjelaskan kegelisahannya. Abu Nawas, katanya, aku ingin kau mencari nama baru untuk kota ini. Nama yang jujur, yang mencerminkan keadaan kita saat ini. Kalau kau gagal, kau akan kupenjara. Abu Nawas terkejut, namun ia tahu menolak perintah Khalifah sama saja bunuh diri. Dengan wajah yang dibuat-buat serius, ia berkata, hamba akan berusaha, Paduka yang mulia, tetapi hamba butuh waktu kebebasan untuk mengamati. Khalifah pun memberikan waktu 3 hari. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan senyum tipis di bibirnya. Ia menyadari ini adalah sebuah jebakan. Namun ia juga melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran berharga kepada Khalifah. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan berjalan-jalan di pasar, mengamati setiap interaksi dan mendengarkan percakapan. Ia mendengar pedagang yang melebih-lebihkan kualitas barang dagangannya, melihat kedua orang saudara saling beradu argumen tentang harga unta, dan bahkan menyaksikan seorang pejabat istana berusaha menyuap penjaga untuk mendapatkan jalan pintas. Benar juga kata Khalifah, gumamnya. Pedagang memang sudah tidak lagi damai, tapi apakah solusinya mengganti nama? Malam harinya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandangi langit malam Baghdad. Ia sudah memiliki ide gila yang berpotensi membuatnya dihukum, tetapi juga berpotensi mengubah pandangan Khalifah. Ia memanggil beberapa temannya, para pengrajin dan seniman kota yang ia percaya. Dengarkan baik-baik, bisik Abu Nawas. Kita akan melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh Baghdad terkejut. Khalifah ingin nama baru, maka kita akan memberikannya nama baru, tapi dengan cara kita sendiri. Keesokan harinya, sekelompok seniman mulai bekerja. Mereka membuat spanduk-spanduk besar yang dihiasi kaligrafi indah, tetapi dengan isi yang aneh. Mereka juga mulai menyebarkan rumor tentang perubahan nama kota yang akan segera diumumkan. Warga Baghdad bingung, bertanya-tanya, dan berbisik-bisik. Ada yang khawatir, ada yang penasaran, dan ada pula yang menganggap itu hanya lelucon Abu Nawas. Namun mereka semua menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi pada hari ketiga, saat Abu Nawas harus menghadap Khalifah. Pagi di hari ketiga, Baghdad terlihat berbeda. Di setiap sudut jalan, di pintu masuk pasar, bahkan di gerbang istana, terpampang spanduk-spanduk besar dengan kaligrafi yang indah. Namun tulisan di dalamnya membuat orang-orang menyeringitkan dahi. Spanduk di pasar bertuliskan, "Selamat datang di kota para penipu." Sementara yang di depan istana bertuliskan, "Selamat datang di kota para penjilat."
Di setiap spanduk, nama Baghdad dicoret dengan garis merah tebal. Warga Baghdad gempar. Mereka saling bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini? Para penjaga berusaha mencopot spanduk-spanduk tersebut, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, Khalifah memanggil Abu Nawas untuk menanyakan laporannya. Khalifah yang sudah mendengar kabar tentang spanduk-spanduk aneh itu, menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. "Apa ini perbuatanmu, Abu Nawas?" tanyanya dengan marah. Abu Nawas dengan tenang membungkuk hormat. "Paduka yang mulia, hamba telah menyelesaikan tugas hamba. Hamba telah menemukan nama-nama baru yang paling cocok untuk kota ini, sesuai dengan perintah Paduka." Khalifah semakin kesal. "Apa maksudmu dengan nama-nama itu? Apa kau ingin menjadikan kota ini bahan tertawaan?" Abu Nawas menggelengkan kepala. "Tidak, Paduka. Hamba hanya mengikuti arahan Paduka. Paduka menginginkan nama-nama yang jujur, yang mencerminkan isi kota. Hamba hanya menerjemahkan kejujuran itu dalam bentuk nama." Ia kemudian menjelaskan dengan santai. "Saat hamba berkeliling, hamba melihat betapa banyak para pedagang yang melebih-lebihkan dagangannya. Maka hamba menamai kota para penipu. Hamba melihat para abdi yang memuji-muji Paduka secara berlebihan demi jabatan. Maka hamba menamainya kota para penjilat. Di tempat-tempat lain hamba menamainya kota para pemalas, kota para pemabuk, dan seterusnya, sesuai dengan apa yang hamba lihat di sana." Khalifah terdiam, wajahnya memerah antara malu dan marah. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia sadar Abu Nawas tidak melanggar perintahnya. Ia benar-benar mencari nama yang jujur, tetapi dengan cara yang paling mengerikan. "Jadi kau menyuruhku untuk mengganti nama kota ini dengan kota para penipu atau kota para penjilat?" tanya Khalifah dengan nada dingin. "Paduka yang mulia punya pilihan," jawab Abu Nawas dengan santai. "Paduka bisa milih satu dari nama-nama yang hamba berikan, atau Paduka bisa menamainya kota para pilihan-pilihan bodoh. Karena Paduka ingin mengganti nama kota hanya karena isinya tidak sesuai dengan namanya." Mendengar itu, para menteri yang tadinya tegang kini menahan tawa. Khalifah merasa terjebak. Ia tahu jika ia memilih salah satu nama yang disarankan Abu Nawas, ia akan menjadi bahan olok-olokan di seluruh dunia Arab. Namun ia juga tak bisa menarik kembali kata-katanya begitu saja. Dengan napas yang berat, ia menatap Abu Nawas, yang kini memasang wajah polos seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah keheningan yang panjang, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di seluruh istana, membuat para menteri terkejut. Khalifah menunjuk ke Abu Nawas dengan jari telunjuknya. "Kau memang gila, Abu Nawas," katanya sambil tertawa. "Tapi kau benar, mengganti nama kota ini tidak akan mengubah isinya." Khalifah menyadari bahwa masalahnya bukan pada nama kota, melainkan pada moralitas warganya dan para pejabatnya. Khalifah kemudian mengeluarkan dekret baru yang mengejutkan semua orang. "Mulai hari ini," ujarnya dengan suara lantang, "nama kota kita tetap Baghdad, kota kedamaian. Dan siapapun yang menyebut nama lain untuk kota ini akan dihukum. Namun, ada satu syarat." Para menteri dan Abu Nawas menanti kelanjutan dekret tersebut dengan penuh ketegangan. "Syaratnya," lanjut Khalifah, "setiap orang harus berusaha untuk menjadikan kota ini benar-benar pantas dengan namanya. Para pedagang harus jujur. Para menteri harus melayani rakyat dengan adil. Dan semua warga harus saling menghormati." Khalifah lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan serius. "Abu Nawas, kau telah membuka mataku. Nama adalah harapan, bukan deskripsi. Jika kita mengganti nama setiap kali harapan itu pudar, kita tidak akan pernah maju." Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas karena telah membantunya melihat hal ini. Namun Abu Nawas menolak hadiah tersebut. Ia hanya meminta satu hal. "Yang mulia," katanya,
Hamba tidak butuh hadiah. Hamba hanya ingin satu hal. Izinkan hamba menjadi pengawas yang memastikan bahwa setiap orang memenuhi janji mereka untuk menjadikan Baghdad kota yang damai. Khalifah terkejut, namun akhirnya setuju dengan permintaan Abu Nawas. Ia tahu, dengan Abu Nawas yang cerdas dan jenaka, tidak akan ada satupun pejabat yang berani main-main. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi menjadi pelawak istana, tetapi menjadi pengawas kedamaian yang berkeliling kota. Ia akan berdiri di pasar, mengamati transaksi, dan jika ia melihat kecurangan, ia akan membacakan puisi lucu dan membuat pedagang itu malu. Ia juga sering mengunjungi istana, duduk di pertemuan para menteri, dan jika ada yang berbohong, ia akan membuat lelucon yang membuat semua orang tertawa, kecuali menteri yang bersangkutan. Berkat Abu Nawas, perlahan-lahan Baghdad mulai berubah. Para pedagang mulai jujur karena takut dipermalukan oleh puisi Abu Nawas. Para menteri mulai bekerja dengan adil karena tidak ingin menjadi bahan lelucon di istana. Akhirnya nama Baghdad, kota kedamaian, tidak lagi menjadi ejekan, melainkan menjadi cermin dari hati dan tindakan para warganya. Dan semua ini berkat seorang penyair cerdas berhasil membuktikan bahwa nama bukan hanya sekedar kata, melainkan sebuah janji yang harus dijaga. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad menyapa dengan kehangatan yang akrab, memantulkan sinarnya pada kubah-kubah masjid dan dinding-dinding pasar yang ramai. Abu Nawas dengan jubah lusuhnya yang selalu setia, tengah menyusuri gang sempit di dekat rumahnya. Sesekali bersenandung pelan sambil menghirup aroma rempah dan kopi yang menyeruak dari kedai-kedai. Pikirannya melayang, merencanakan lelucon apa yang akan ia lontarkan kepada para pedagang di pasar hari ini. Atau mungkin bagaimana cara mendapatkan hidangan lezat tanpa harus mengeluarkan 1 dirham pun dari sakunya yang seringkali kosong. Langkahnya terhenti di depan sebuah tumpukan sampah yang baru saja dibersihkan, menyisakan sedikit debu dan kerikil di tanah. Matanya yang tajam menangkap kilatan aneh di antara remah-remah itu. Sebuah koin, bukan koin biasa, melainkan koin emas yang tampak kuno, memancarkan cahaya yang redup namun memikat. Bentuknya tak lazim, dengan ukiran naga bersayap yang melingkari tulisan Arab yang tak dapat ia pahami dengan jelas. Rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian dan ia pun memungut koin itu. Abu Nawas membolak-balik koin itu di telapak tangannya, merasakan dinginnya logam dan beratnya yang tidak biasa. Koin ini terasa berbeda dari dirham atau dinar yang biasa beredar di Baghdad. Ada aura misterius yang menyelimuti benda kecil itu, seolah ia membawa kisah ribuan tahun yang tersembunyi. Ia teringat akan cerita-cerita lama tentang koin-koin bertuah yang membawa keberuntungan, atau justru kutukan bagi pemiliknya. Namun kemiskinan seringkali mengalahkan tahayul, dan koin emas itu bagaimanapun juga adalah koin emas. Ia mencoba menggosok-gosok koin itu dengan ujung jubahnya, berharap bisa membersihkan sedikit kotoran yang menempel. Namun kilatan aneh pada koin itu justru semakin terlihat jelas, seolah permukaannya hidup. Ukiran naga bersayap itu seolah bergerak, tatapannya tajam dan misterius. Abu Nawas merasakan sedikit gejolak dalam benaknya. Sebuah firasat aneh yang mengatakan bahwa koin ini tidak sederhana yang terlihat. Pulang ke rumahnya yang sederhana, Abu Nawas terus memandangi koin itu di bawah cahaya remang-remang. Ia membayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan sekeping koin emas murni. Membeli makanan lezat yang sudah lama ia impikan. Mungkin jubah baru yang layak, atau bahkan menyumbang sedikit untuk masjid agar ia terlihat seperti orang yang soleh di mata tetangga. Namun,
Setiap kali ia memikirkan cara menggunakannya, bayangan naga bersayap itu seolah melayang-layang di benaknya. Disusul bisikan-bisikan tak jelas yang hanya ia dengar dalam pikirannya. Dilema melanda hati Abu Nawas. Apakah koin ini adalah anugerah atau justru ujian? Apakah keberuntungan ini akan membawa kebahagiaan atau justru serangkaian masalah yang tak terduga? Ia adalah Abu Nawas, sang penyair cerdik yang selalu menemukan celah dalam setiap kesulitan. Namun koin ini terasa seperti teka-teki yang jauh lebih rumit daripada semua teka-teki yang pernah ia pecahkan. Ia memutuskan untuk menyimpan koin itu untuk sementara waktu, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, dorongan untuk menggunakan koin itu begitu kuat. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar, tempat di mana koin emas memiliki nilai tertinggi. Ia melangkah melewati kerumunan orang. Matanya melirik ke arah pedagang buah yang menjajakan kurma-kurma manis dan delima yang ranum. Aroma buah-buahan segar mengisi udara, membuat perut Abu Nawas keroncongan. Dengan hati-hati ia mendatangi seorang pedagang buah yang gemuk dan ramah. "Wahai tuan," sapanya. Suaranya dibuat seramah mungkin. "Bisakah hamba mendapatkan beberapa kurma terbaikmu? Hamba ingin merasakan manisnya surga di dunia." Pedagang itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang sedikit menghitam. Abu Nawas lantas mengeluarkan koin emasnya. Begitu koin itu terlihat, senyum pedagang buah itu langsung memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Pedagang buah itu mengamati koin itu dengan cermat, membolak-balik dengan jari-jari gemuknya. "Koin apa ini tuan?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ada ukiran naga di sini dan tulisan yang aneh." Beberapa pedagang di sekitarnya mulai mendekat, tertarik oleh suara pedagang buah yang meninggi dan koin emas yang tak lazim itu. Abu Nawas mencoba untuk tetap tenang, menjelaskan bahwa ia menemukan di jalan. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin curiga tatapan para pedagang. Seorang pembuat roti yang berotot dan bertato, yang terkenal karena kejujuran dan ketajamannya, mendekat dan meraih koin dari tangan pedagang buah. "Ini bukan koin biasa," gumamnya. Matanya menyipit. Koin ini terasa dingin, seolah membeku di zaman purba. Kerumunan semakin bertambah. Desas-desus mulai menyebar seperti api di antara alang-alang kering. "Koin terkutuk," teriak seorang wanita tua yang duduk di pojokan, menjual ramuan herbal. "Koin itu membawa kesialan. Aku pernah mendengar cerita tentang koin-koin kuno yang membawa bencana bagi pemiliknya." Abu Nawas berusaha membantah, tetapi suaranya tenggelam di antara keramaian dan ketakutan yang mulai menjalar. Para pedagang yang awalnya hanya penasaran, kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang mau menerima koin itu sebagai pembayaran. Mereka khawatir koin itu akan membawa kutukan ke toko mereka, atau lebih buruk lagi, menarik perhatian pihak berwenang karena keanehannya. Abu Nawas yang tadinya bersemangat untuk membelanjakan koinnya, ini terasa seperti orang asing yang dikucilkan di tengah keramaian pasar. Koin emas itu alih-alih memberi kemudahan, justru memberinya 1000 masalah di pasar. Kabar tentang koin terkutuk dan seorang pria aneh yang mencoba membelanjakannya di pasar segera sampai ke telinga Qadi, hakim kota yang terkenal ketat dan sedikit sombong. Qadi seringkali merasa terganggu dengan kelakuan Abu Nawas yang seringkali tidak terduga dan lelucon-leluconnya yang cerdik namun kadang melampaui batas. Jadi ketika ia mendengar tentang koin misterius ini, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk akhirnya menertibkan Abu Nawas. Qadi memerintahkan Abu Nawas untuk menghadapnya. Dengan langkah enggan, Abu Nawas tiba di balai pengadilan, di mana Qadi sudah duduk dengan wajah masam, dikelilingi oleh beberapa pengawalnya yang berwajah keras. "Jadi, kamu memiliki koin yang tak lazim, Abu Nawas?" tanya Qadi.
Suaranya dingin dan menusuk. Dan kau mencoba membelanjakannya, menimbulkan kegaduhan di pasar? Apakah kau mencoba menyebarkan kekacauan di kota yang damai ini? Abu Nawas mencoba menjelaskan asal-usul koin itu, bahwa ia menemukannya di jalan. Namun Kadi tampaknya tidak tertarik dengan penjelasan tersebut. Ia mengambil koin dari tangan Abu Nawas, memandangnya dengan seksama, dan menunjukkan sedikit kerutan di dahinya. Ukiran ini naga bersayap, gumam Kodi, dan tulisan ini aku belum pernah melihatnya. Ini bukan koin resmi Khalifah. Ini adalah bukti bahwa kau memiliki niat buruk, Abu Nawas, tuduh Kodi, suaranya meninggi. Mungkin kau ingin menipu rakyat dengan koin palsu. Atau bahkan lebih buruk, koin yang membawa sihir gelap. Abu Nawas terkejut dengan tuduhan itu. Ia tahu Kodi memang tidak menyukainya, tapi ia tidak menyangka tuduhan akan berlarut sampai ke arah sihir dan penipuan. Kabar tentang koin misterius ini bahkan mencapai telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang selalu tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Khalifah yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas merasa penasaran dengan koin ini. Ia memanggil Abu Nawas dan Qadi ke istananya. Jadi, kau memiliki koin ajaib, Abu Nawas? Tanya Khalifah dengan nada geli. Namun ada sedikit ketertarikan di matanya. Qadi segera menjelaskan tuduhannya, menekankan keanehan koin dan dampak negatifnya di pasar. Khalifah mengambil koin itu dari tangan Qadi, memegangnya sebentar dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kata Khalifah, suaranya kini serius, aku akan memberimu tantangan. Jelaskan asal-usul koin ini dengan masuk akal dan buktikan bahwa koin ini tidak membawa kutukan. Kau akan menghadapi hukuman yang berat, Abu Nawas. Abu Nawas kini benar-benar terperangkap. Dengan tantangan dari Khalifah yang menggantung di kepalanya, Abu Nawas tahu ia harus bergerak cepat. Ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau kecerdikannya yang biasa kali ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik koin ini. Ia mengunjungi para cendekiawan dan ahli sejarah di Baghdad, menunjukkan koin itu kepada mereka, berharap ada yang mengenali ukiran atau tulisan kuno di permukaannya. Namun setiap cendekiawan yang ia temui menggelengkan kepala. Beberapa menganggap lelucon, yang lain takut untuk menyentuh koin yang mereka anggap membawa aura negatif. Ini bukan dari kerajaan manapun yang kita kenal, kata seorang ahli sejarah tua. Matanya rabun karena terlalu banyak membaca naskah kuno, dan tulisan ini terlalu purba bahkan untukku. Mungkin ini dari peradaban yang hilang, atau bahkan dari dunia lain. Kata-kata ini hanya membuat Abu Nawas semakin putus asa. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas teringat seorang bijak tua yang tinggal di pinggir kota. Seorang pria yang terkenal karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hal-hal yang tidak biasa dan legenda-legenda kuno. Pria itu yang dikenal sebagai Syekh Al-Hikmah, hidup menyendiri, dikelilingi oleh buku-buku dan gulungan naskah. Abu Nawas mendatanginya dengan sisa-sisa harapan. Syekh Hikmah menerima Abu Nawas dengan tenang. Ia mengamati koin itu dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada ketakutan atau kecurigaan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. Koin ini, aku pernah mendengar desas-desusnya, kata Syekh. Ini adalah koin dari sebuah kerajaan kuno yang hilang, yang konon berada di bawah tanah, tempat para makhluk mitologi berdiam. Ukiran naga ini adalah simbol kekuatan mereka, dan tulisan ini adalah bahasa kuno mereka. Koin ini tidak membawa kutukan, lanjut Syekh Al-Hikmah. Suaranya tenang namun penuh makna. Ia hanya bereaksi terhadap niat pemiliknya. Jika seorang menggunakannya dengan niat serakah atau jahat, ia akan menarik masalah. Namun jika seorang menggunakannya dengan niat baik untuk kemaslahatan bersama, ia akan membawa keberuntungan yang luar biasa. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya.
Namun ada satu hal lagi, Syekh menambahkan, koin ini memiliki sifat unik. Ia hanya bisa diterima sebagai pembayaran untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, dan hanya akan menunjukkan nilai aslinya pada mereka yang melihat lebih dari sekadar emas. Jika ia digunakan untuk kemewahan atau kesombongan, ia akan menjadi koin biasa, bahkan bisa hilang nilainya. Abu Nawas mengangguk, sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan pengetahuan baru dari Syekh Al-Hikmah, Abu Nawas menyusun rencana. Ia tidak akan mencoba membelanjakan koin itu untuk dirinya sendiri lagi. Ia akan menggunakan koin itu untuk tujuan yang lebih besar, untuk membuktikan kebenaran dan mengajarkan pelajaran kepada Qadi yang sombong. Ia kembali ke istana, meminta audiensi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Qadi. Di hadapan Khalifah dan Qadi, Abu Nawas berdiri tegak. Koin emas tergenggam erat di tangannya. Wahai Khalifah yang mulia dan Tuan Qadi yang terhormat. Mulainya suara tenang dan penuh keyakinan. Koin ini bukanlah koin terkutuk, melainkan koin yang jujur. Ia hanya mengungkap sifat asli dari mereka yang berinteraksi dengannya. Qadi mengendus, tidak percaya. Saya akan membuktikannya, lanjut Abu Nawas. Saya akan mencoba membelanjakan koin ini untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh kota ini. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggunakan koin itu untuk membeli persediaan makanan untuk kaum miskin di Baghdad yang sedang kelaparan karena panen buruk. Qadi yang biasa dengan kemewahan mencibir, omong kosong, koin anehmu tidak akan diterima oleh siapapun. Abu Nawas pergi ke pasar. Kali ini ditemani oleh beberapa pengawal Khalifah dan Qadi yang mengawasi dengan cermat. Ia mendatangi para pedagang dan dengan tulus menjelaskan bahwa ia ingin membeli makanan untuk kaum miskin. Ajaibnya, kali ini para pedagang tidak menunjukkan ketakutan. Mereka melihat koin itu dan entah mengapa mereka merasa dorongan yang kuat untuk menerimanya. Koin itu seolah memancarkan aura kebaikan, dan para pedagang dengan senang hati menukarkan dengan beras, gandum, dan kurma yang berlimpah. Saat Abu Nawas kembali ke istana dengan tumpukan makanan yang berlimpah, Qadi terdiam. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum puas. Qadi, kata Khalifah, kau melihat sendiri, koin itu tidak terkutuk, ia hanya jujur. Khalifah kemudian mengumumkan bahwa koin itu akan disimpan di istana sebagai pengingat akan pembelajaran berharga ini, bahwa niat baik selalu akan dihargai dan keserakahan hanya akan membuat masalah.